selamat datang di The Deep Dive. Kecerdasan buatan atau AI ini kayaknya sekarang ada di mana-mana ya, termasuk merangsek masuk nih ke dunia pendidikan. Nah, sumber-sumber yang Anda berikan kali ini menarik banget. Ada yang lihatnya futuristik banget, ada yang praktis, tapi ada juga catatan penting soal risikonya. Jadi, misi kita kali ini ya bongkar-bongkar lah. Apa sih AI itu? Terus gimana dia bisa ubah cara Anda belajar? Dan apa aja yang perlu diwaspadai? Semua dari sumber Anda ini. Pertanyaan besarnya mungkin gini. AI di pendidikan ini revolusi besar atau cuma alat bantu canggih baru aja? Mari kita cari tahu bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. AI itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini soal bikin komputer bisa mikir, belajar, mecahin masalah kayak manusia lah pokoknya. Sejarahnya udah lumayan lama loh, istilah artificial intelligence itu muncul tahun 56-an. Tapi emang baru belakangan ini aja meledaknya. Gara-gara banyak data dan komputer makin ngebut. Iya, betul. Dan yang menarik itu, kalau kita lihat sumber-sumbernya, pandangannya tuh lebar banget soal masa depan AI di pendidikan. Ada yang, wah futuristik abis, kayak Michio Kaku itu, dia bayangin mungkin 100 tahun lagi gitu ya, kita bisa download ilmu langsung ke otak. Pakai mentor AI pribadi pula. Kedengarannya kayak di film-film ya. Wah, download ilmu? Itu sih benar-benar fiksi ilmiah rasanya. Tapi kan ada juga pandangan yang lebih membumi gitu ya, lebih relevan buat Anda sekarang. Contohnya Sugata Mitra. Dia lihat AI ini kunci buat ngasah skill penting abad 21. Kayak mikir kritis, kerjasama, dan bahkan udah ada yang praktekin loh. Kayak Ruth Chia di Singapura itu, dia pakai AI buat analisis data kemajuan siswa, jadi bisa bantu kasih dukungan yang lebih pas buat mereka. Nah itu dia. Ini nunjukin kontrasnya ya, antara mimpi besar gitu, mengubah cara belajar secara fundamental, sama penggunaan AI sebagai alat bantu praktis di kelas sekarang. Oh ya, penting juga nih buat diingat. Kebanyakan AI yang ada sekarang, itu kategorinya Artificial Narrow Intelligence, ANI. Maksudnya, dia jago buat tugas spesifik aja. Belum kayak manusia yang bisa mikir luas, fleksibel. Itu namanya AGI. Jadi, ya kita masih ngomongin alat bantu pinter lah, bukan pengganti manusia seutuhnya. Belum sampai sana. Oke. Jadi udah kebayang ya visinya sama jenis AI yang ada sekarang. Tapi bentuk nyatanya gimana nih di pendidikan Anda sekarang menurut sumber-sumber ini? Selain yang buat admin ya, kayak jadwal atau penerimaan, itu kan mungkin institusi yang lebih ngerasain. Ada beberapa yang langsung nyentuh pengalaman belajar Anda nih. Pertama, ada yang namanya sistem tutor pintar, ITS. Bayangin aja punya tutor digital pribadi gitu, sabar, ada terus 247, dan tahu kapan Anda perlu tantangan lebih atau kapan perlu ngulang. Keren kan? Iya, itu salah satu yang paling sering disebut potensinya. Terus ada penilaian otomatis, AI bisa bantu periksa ujian atau cek plagiarisme. Nah, ini jelas bantu guru banget. Beban mereka jadi berkurang kan? Betul. Terus analitik prediktif. Jadi AI coba lihat pola data buat deteksi dini gitu. Kalau Anda mungkin butuh bantuan ekstra. Bisa prediksi potensi kesulitan ya? Iya, sama chatbot juga jangan lupa. Asisten virtual buat jawab pertanyaan atau jelasin konsep. Kapan aja bisa. Kalau kita tarik benang merahnya nih, manfaat utama yang digarisbawahi banyak ahli itu ya potensi personalisasi. Belajar jadi lebih pas buat tiap orang, dalam skala besar. Sesuatu yang dulu susah banget kan? AI juga efisien. Kemampuannya ngolah data raksasa itu bisa kasih insight yang mungkin kelewat sama manusia. Kedengarannya emang bagus banget ya potensinya. Tapi ya namanya teknologi, pasti ada sisi lainnya. Sumber Anda juga nyorot beberapa hal penting nih buat pertimbangan. Misalnya soal data belajar Anda. Itu kan personal banget. Nah, gimana mastiin keamanannya pas diolah AI? Itu isu gede. Krusial itu. Privasi dan keamanan data. Terus ada juga soal bias algoritma. AI itu belajar dari data. Kalau datanya udah bias, ya AI-nya bisa ikutan bias. Misalnya soal gender atau ras. Ini perlu diwaspadai banget. Ya bener juga ya, bias itu bisa terulang ya. Betul. Terus, keterbatasan AI itu sendiri. AI kan nggak punya intuisi, nggak punya rasa kayak manusia. Keputusan penting, ya tetap butuh sentuhan manusia, butuh penilaian akhir dari pendidik. Jadi nggak bisa 100% diserahin ke mesin gitu ya? Nggak bisa. Terus aspek manusianya juga. Jangan sampai interaksi sosial emosional yang penting itu kegerus sama teknologi. Terakhir, ya kesiapan di lapangan, infrastruktur.
data yang bagus, sama literasi AI buat pendidik dan juga Anda sebagai pembelajar. Itu semua perlu. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda? Sumber-sumber ini kayaknya nunjukin AI itu alat yang kuat banget ya. Potensinya besar buat bikin belajar lebih personal, lebih efisien. Bisa jadi kayak asisten pribadi lah buat Anda dan buat guru juga. Iya, potensinya besar. Tapi kuncinya di implementasi yang bijaksana. Hati-hati, ini bukan solusi ajaib. Perlu banget mastiin soal etika, keadilan, privasi. Dan yang paling penting, peran interaksi manusia itu nggak tergantikan. Pengawasan manusia tetap harus jadi kompasnya. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau AI nanti bisa otomatisasi banyak tugas belajar, kira-kira elemen unik manusiawi apa sih? Kayak empati, kreativitas, bimbingan moral gitu. Yang menurut Anda mutlak harus dipertahankan, bahkan dikuatin oleh pendidikan masa depan. Nggak peduli secanggih apapun teknologinya nanti. Coba direnungkan ya.